Nabi mendengar, lalu ujar Nabi, bukanlah sombong itu pakai baju baru, pakai sandal hanyar. Ada. Sombong itu ujar Nabi menolak kebenaran, merendahkan manusia. Jadi bilanya dikadahi orang bujurinya salah tatap karas gitinya aja, itu sombong ngarannya. Atau inya merendahkan orang lain, napa soalnya tujur, napa soalnya tujur, perasa inya nang paling harap, perasa inya nang paling bujur, perasa inya nang paling alim, perasa inya nang paling berpuasa, perasa inya nang paling sugih. Nah itu sombong. Dua itu tandanya sombong. Adapun baju hanyar, ada apa-apa? Apalagi niatnya baju hanyarnya itu gasan ke masjid, gasan sembahyang, gasan hadir majelis tahlim, ya Allah. Itu nang disuruh. Allah cinta bahwa melihat ada bekas nikmat Allah pada diri seseorang, yaitu dengan ini mensyukuri nikmat Allah tadi. Datu Saman kompleknya itu, nah abahnya kayak Anang Jazulir itu, Sidin menampakkan nikmat Allah, mengagungkan nikmat Allah. Hendak makan aja Sidin bersorban, bercelak, bawa itu rapi. Modal hendak keundangan, berminyak harum. Kenapa pian kayak itu? Orang manusianya itu ujar Sidin harus menunjukkan nikmat Allah. Kita ada bisi makanan nikmat Allah, agungkan Allah, hormati rezeki Allah. Jangan sembarangan makan dikira makan tuh ada ibadat, ada ibadat juga. Ya kalau asal jangan makan macam-macam aja. Ya kalau ada adabnya makannya, ada doanya, ada ibadah dan perintah Allah kulu. Ya Allah. Washrabu, makanlah, minumlah. Nah itu. Jadi sebenarnya nama makan itu bersorban, bercolok, minyak harum, baju rapi, gitu nah. Sebagai tanda mengagungkan nikmat Allah. Kesana kemari usia ini jadi nak dicari makan, nanti cari itu makan. Pegawai kesana, pegawai kesini makan, makan apa bang? Pilih biar diberi sapiring intan kah, sapiring nasi kah? Ayo pilih dua-duanya. Iya kan? Dua-duanya. Nah, jadi Allah senang melihat dalam diri hamba itu ada nikmat Allah, senang. Yang penting tadi jangan sampai takabur, jangan sampai bangga diri. Pakai yang bagus, punya kawan bukan melarang. Karena apa? Yang penting niatnya kesan sembahyang tadi baju. Apalagi barangnya apakah? Bukan melarang punya kawan. Tentunya asal jangan menyebabkan sakit hatinya orang muslim nang fakir dan miskin. Apa itu nang menyebabkan sakit hati orang fakir miskin? Amas. Makanya dilarang kada boleh lelaki yang pakai amas. Karena amas itu menyebabkan sakit hati orang miskin. Ada bisi berlian batu yang kalau larang pada amas dipakai haram lah. Kada sebab punya batu itu banyak kada paham orang. Ya kalau amas paham beneran, posnya itu barang larang. Jadi nang ada bisi amas dulu aja yang ada lah. Kita lebur lah, barangnya rasa mengisi majelis dengan pengayaan. Kada usah pakai perangkat lelakian maksudnya untuk binian itu lain lakinya. Dasar perhiasan, dasar binian. Itu pun kada boleh jual nang berlebihan. Seumpama galang 5 kilo, nah, iya kalau lah emas galang 5 kilo, rebeh, ya Allah rebeh, jangan
sedang-sedang aja. Ini kita dong perlu diberikan kita sampai 50 juta. Kata deh. Jadi di sini jelas benar ujar Habib, maknanya itu adalah Allah menyuruh kita itu bungas-bungas, bagus-bagus, berapi-rapi, agak-agak dengan kita hendak sembahyang, hendak ke masjid, hendak ke majelis dan seterusnya yang bagus-bagus tadi. Firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakan olehmu, siapa garang nang mengharamakan kada ada nang mengharamakan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hambanya, dan hal-hal yang nyaman-nyaman daripada rezeki. Nang nyaman-nyaman artinya nang halal, mun nang haram tuh kada nyaman. Minuman keras kada nyaman, karena apa? Mau aku matuntung. Narkoba kada nyaman karena teler. Yang adalah nang nyaman-nyaman aja. Nang nyaman-nyaman itu nang halal-halal. Seumpama makan yang adalah kambing nyaman. Ya kan? Jangan karena nang ditakunakan nang kambing jelas-jelas saja. Apa gurunya, apa hukumnya guru jar makan kalak buai? Apa makan kalak buai? Ada aja iwak bisa. Kalau buaya dimakan banyaknya iwak. Katakan olehmu, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan yang bagus-bagus daripada rezeki. Qul hiya lilladzina amanu. Katakan itu semuanya nang bagus-bagus, nang nyaman-nyaman itu Allah ciptakan lilladzina amanu fil hayatid dunya, bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Cuma umpat nang lain, nang kada beriman tuh umpat aja. Padahal semuanya itu Allah ciptakan dasar orang yang beriman, nang kada beriman umpat benar aja. Cuma kebanyakannya biasanya banyak orang kata Islam yang sufi-sufi karena apa? Inya di dunia aja lawan inya kada beradab, kada berakhlak dalam berusaha. Halal haram kada tahu, ada kita ada batas, ada kita ada syariat. Dan perhiasan Allah itu khusus bagi orang yang beriman nanti di hari kiamat itu. Jadi bacalah ya Allah, niatnya apa? Mutaba'ah din Nabi, mengumpati Nabi. Kadang hendak bakal hendak melirik lawan si Allah, kada boleh itu, kada boleh karena melipasi rumah Pak Haji. Pak Haji ada si anak bini-bini. Nah, ributan itu lopot sudah itu. Nah, katakan niat itu dipasang ujur-ujur. Jadi bercolok minyak harum ya Allah, karena akan hadir majelis ta'lim, akan ke masjid, akan ke musalla. Jadi bagus yang rapi, nang rapi. Ujar Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man zada itu menjada tipu apa gitu kan? Zada aku. Barang siapa nak harum orangnya, akalnya itu lebih daripada nak harum. Nyata ya kalau makanya berharum-harum, menukar minyak harum, mun ada duitnya nukar haram. Ya kalau jangan membawa senglak. Kasihan kawan wahid liga. Itu jadi nyaman, yang bagus, nikmati nikmat Allah Ta'ala kita, tapi di jalan kebaikan, jangan di jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Dan dikatakan kepada beliau radhiyallahu anhu, al yaqulu ahadun innal aurah hiya sawatani faqat. Apakah ada orang yang mengatakan bahwasanya aurat itu dua kemaluan saja?
Maka dijawab na'am iya, kila hiya as-sawatani faqat. Ada yang madhakan aurat itu dua kemaluan saja. Artinya mun ditutupi dua kemaluan itu kadang membuka aurat ini berarti laki-laki lah, inilah laki-laki lah ini. Waqilah hiya al-qubul faqat. Ada lagi pendapat madhakan kemaluan depan aja, belakang ada biar terbuka kadang membuka aurat. Ada lagi pendapat mengatakan antara pusat dan lintuhut. Yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Di sisi Imam Malik menutup aurat dalam sholat itu sunnah aja, kada wajib, kada rukun, kada fardu, sunnah aja. Jadi biar kada menutup aurat sembahyang sah aja. Dan adalah As-Sayyid Ahmad Dahlan berkata, jangan engkau mengalih-alihkan kepada orang awam, terutama dalam masalah najasah dan menutup aurat. Artinya banyak maklum. Nah, ini nasihat bagi orang alim lah. Jangan dituruti bagi orang awam. Ini nasihat bagi orang alim, jangan tapi mengalihkan orang awam, kasihan orang awam, masyarakat kasihan. Jika ibaratnya itu nang kurang-kurang sedikit dalam berbaju, ya maklumi karena dia orang awam. Karena pendapat masalah aurat itu laki-laki lah, itu ada macam-macam. Nah ini gunanya kalau kita mengerti akan ilmu. Cuma yang paling kuat memang lutut dan pusat. Jadi lutut atau lintuh wajib ditutup, pusat wajib ditutup, antara keduanya wajib ditutup bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sepakat ulama seluruh badan. Mazhab Hanafi bagi perempuan boleh tangan sedikit, telapak tangan, kaki tangan, dan batis sedikit. Boleh. Lawan doa. Boleh. Bagi Hanafi. Jadi orang misalnya kan berjilbab, ya Allah, tangan panjang kayak ini, kemudian tadi selaikan sedikit, begini nih. Itu menutup aurat menurut mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i seluruh anggota tubuhnya aurat. Walaupun ada perincian juga di situ. Ujar Imam Hanafi, bilanya orang itu beginian nang begawi boleh, munang ada begawi kada boleh. Harus menutup seluruhnya. Kalau nang ada begawi, nang begawi itu bolehnya membuka mukanya, katanya harus berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian tangannya harus bekerja, batisnya harus belakang salahnya begawi. Muka ada boleh biar Imam Hanafi. Jadi misalnya kita terdapat orang berselor handap biar aja, mun kawan dipadahi bagus, mun dipadahi pacangannya maginya bebangat, ya Allah timbul daripada nyawa nih, jangan besar handap bang, besar panjang, isu yang pakainya datang bebangat dalamnya. Kenapa jadi bebangat? Nang madahi kada paham. Nang memadahi ini bakal karasan, memadahi ini gaya, gaya menyangiti. Orang semuanya paling takut dari sangiti orang. Saya manusia maksudnya. Ya Allah lah, kada diubahnya sangiti, cuma karena kada berdaya, ya sudah. Nah, oleh karena itu kalau dengan kelembutan senangnya, jangan besar handap, ya Allah besar panjang, iso panjangnya tak. Tapi nyawa ini ya, kada badak lalu nyawa ini macam pisau sempak. Makin maulu-ulunya. Itu semua kasus apa saja bisa itu. Makanya ujar Imam Ghazali, orang itu hendak menagur orang itu pertama niat dijaga ikhlas karena Allah. Jangan ada emosi, kada boleh. Karena kalau emosi itu berarti merasa harap, merasa seorang lebih pintar, merasa orang lebih alim, lebih soleh, kan boleh. Kada manfaat dari Imam Ghazali, kada manfaatnya itu. Jadi hati itu dijaga, jangan mengajar, hati dijaga, menagur orang, hati dijaga, jangan merasa orang lebih baik daripadanya.
Sebab kalau kita merasa lebih baik daripada murid kita, kita merasa lebih baik daripada orang yang kita padahi, ada manfaat. Walaupun secara zahirnya jujur aja, tapi manfaatnya ada. Kadang membekas di hati orang yang ditanggung itu. Padahi pegamatan bagus-bagus, punya kau berserol panjang, yang berserol handap, itu dah. Insya Allah ini betul. Punya kau jangan tamanu. Minum di sini baundur tak kasih tuna supaya kalau tak kelihatan orang di sini kelihatan orang pada insya Allah baundurnya laos-laos doang deh. Hah? Bawa 2 botol nyawan ini kada badak lalu minum macam-macam haram taulah neraka nyawa isuk 5. Isuk ini makinnya apa namanya bertingkah 5 di bawahnya. Jadi perlu ditanyakan kepada orang yang menakur itu, nyawa hari semalam menakur, kamu uluakan inya kah? Tak salah cara, tak salah adab, tak salah niat pula. Jadi bahari di Banggal itu, orang kedom, ya kalau maka bedom luang duit-duitnya, kata syarikan guru bangnya, melimpasin, assalamualaikum, ya sini melimpasin, kan lengkap ya bang, coba melimpasin deh kalau kerap masjid, sebelumnya orang nagur, banget, ada orang nagurnya, macam-macam, banget, makinnya banyak orangnya, guru bangnya melimpas, assalamualaikum, mau Islam lah, mau Islam juga, ya, sehari, 2 hari, ampihan sumpah seorangannya, sumpah jago biasanya melimpas jam, ya kalau itu caranya. Kasihan masyarakat, jadi supaya kita itu dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada hasil. Jangan kekerasan itu makin berdaulat. Tetap. Nah, ujar Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan, jangan engkau berkaras-karas kepada orang awam masalah najis dan menutup aurat. Maklumi aja najis kayaknya saya paham dia aja asal najisnya itu najis jangan mengugal Allah aja ya Allah, asal jangan jelas-jelas najisnya itu gitu. Ada kisahnya nih karena di sini orang yang diikut anjing ya Allah, bahkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan langsung kan boleh sih tetap sembahyang di masjid. Mengambil pendapat memadahkan karena najis, ada pendapatnya. Cuma dipakainya itu sewaktu-waktu. Sebelumnya ada pengajian kita sebelumnya terangkan rumah adalah di atas gunung. Mengambil banyu itu mencibuk jauh bandar ke bawah, mencibuk banyu nih jauh bandar ke bawah. Uyuh pada membawa seember ya kalau lah sampai di rumah hendak baudo asal nih hendak baudo jam 5:30 parak sudah maghrib ya kalau lah hendak baudo sekalinya ada teh cancak ada nah yang najis. Kira-kira hakun baudo mengumpati pendapat nang madahakan pendapat Imam Malik yang adalah madahakan bila yang kada berubah warna bau dan rasa itu tetap suci ataukah dibalik mengambil bahasa ke sungai mencibuk. Kira-kira deh munnya tetap keras dianggap najis antara dua aja. Kira-kira bisa langsung bayar sama sekali tak? Uyuh mambil baik jauh sama ambil pulang. Ya Allah, maaf, ini hendak baudo najis sudah aja nggak ada teh cacaknya sebiji teh cacak ada. Biar ini sudah jauh baru sudah. Nah ini harus sembayangan. Nah di situ perlu pendapat memadahkan banyu itu walaupun kurang dari 20 masuk najis asal kadang mengubah sifatnya yaitu warna, bau dan rasa boleh pakai. Lain kita tinggal buka keran banyak. Nah itu perlu kita dipakai isi bahasa burungnya mana aja undang mencibuk apalagi gerimis harinya pulang ada jadi
Nah, bilanya berkeras orang alim melajari kayak itu, akhirnya langsung mahyam ya. Langsung mahyam. Jadi perlu diketahui ini ilmunya cuma dipakai tatkala kapal pita. Saumpamanya tadi. Qala Sayyidi radhiyallahu anhu wa minal ulama. Sebahagian daripada ulama ujar Habib, ada orang nang merinci masalah sucinya wadah untuk sembahyang. Ada yang mengatakan harus suci tempat sujudnya. Ada yang mengatakan dan tempat ia berdiri dimanapun ia berada. Dan ada lagi yang mengatakan harus tempat ia berdiri itu suci dan tempat sujudnya itu dimanapun ia. Dan sebagian lagi mengatakan syaratnya bersuci, syaratnya harus suci dalam keduanya. Dan sebagian lagi mengatakan memutlakkan dalam keduanya dan menguatkan. Atas Sayyidi radhiyallahu an dalam kitab dan dibaca atas Sayyidi radhiyallahu an dalam kitab Ighasatul Lahfan Ibnu Qayyim qalu falam yusalli alaihi salatu wassalam ala sujadah qad. Tidaklah salat Rasulullah SAW di atas sujadah sama sekali. Jadi Nabi ada berapa sujadah? Dan tidak pernah ada sujadah yang dibeberkan di hadapan Nabi. Akan tetapi Nabi sholat di atas tanah. Dan terkadang Nabi sujud di atas tanah nang basah. Pernah. Apa maknanya ini? Maknanya ini ada yang mendahkan tempat inya berdiri itu wajib suci. Tempat sujudnya ada bapak biar najis. Tentunya bukan benda najis yang mutanajis, itu mutanajis. Ada yang mendahkan tempat sujudnya harus suci. Tempat berdirinya biar mutanajis kata bapak. Ada yang mendahkan kedua-duanya harus suci. Ada yang mendahkan ada bapak yang penting dilapisi dengan yang lain, sujadah misalnya. Tidak harus suci tapi dilapisi sujadah boleh. Ada yang mengatakan semua lantai misalnya itu tidak boleh ada najis yang berjejeran dengan awaknya. Jadi waktu sujud tadi berjejeran dengan awaknya, maka itu tidak boleh najis. Ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Misalnya ada najis tapi di bawah parut, di bagian parut terus kita sujud ya Allah, yang penting tidak kena najis kita. Tapi di bagian parutnya itu ada najis tidak apa-apa. Bermacam-macam pendapat para ulama tentang hal itu dan itu boleh ujar sidik diamalkan. Terutama waktu kena darurat. Misalnya anak sembahyang sekalinya sujadah ada tempat yang dipakai sembahyang ini najisnya ada najis, nah dicari tempat nang pas sujudan kada najis, tempat berdiri kada najis dah. Jadi biar menjakai ibarat itu mengelungguni najis supaya pada kada menyentuh akan itu najis. Kenapa demikian? Karena sebahagian ulama mengatakan, para ulama mengatakan semua yang tidak bergerak dengan gerakannya itu tidak termasuk nang dipakainya. Nang dipakainya itu adalah nang bergerak dengan gerakannya. Nah itu kada boleh najis. Serban panjang mana 10 meter misalnya ya Allah, lilit kayak di sini lilit di sini lilit 3 meter itu sampai ke bawah di sini sampai jadi sujadah ya
kawan sujadahnya panjang banget sampai ke situ, sekali di ujung situ kena teh caca najis. Bagaimana? Najis kalau itu tahu pada nang sini ada. Karena apa? Waktu sujud, waktu i'tidal, waktu berdiri kada bagaran itu. Nang bergerak dengan gerakan kita pada waktu kita sembahyang, itu kada boleh najis. Ada orang bertakon bahari, ya Allah, gurunya, wah ini kan imam itu pakai mikrofon nang talinya panjang pakai di sini, ya Allah. Pakai sini Pak. Nah talinya panjang deh. Sekalinya di ujungnya itu karena najis bagaimana? Kan bersambung dengan najis. Di anu lagi dikaitkan di sini. Ada apa-apa. Karena talinya itu jauh aja kan bergerak kalau gerakan kita. Lain nah kalau kita rukuk bergerak, mau bergerak nih, kada boleh. Itu kata para ulama sama ada lawan tadi sorban 10 meter deh. Biasanya kalau Pak. Jadi wajib suci itu awak, wajib suci itu pakaian, wajib suci itu tempat ini yang menjadi masalah. Tempat ini tempat sujudkah atau cukup tempat berdiri saja? Kalau tempat berdiri saja kan berarti berapa senti, berapa senti, tempat berdirinya aja. Nah itu pembahasannya tadi, ada nama dahakan harus dua-duanya, ada nama dahakan karena apa dan lain sebagainya. Yang penting tidak benda najisnya itu tadi. Untuk apa pendapat ini? Untuk memudahkan orang awam dan supaya kita jangan mudah untuk was-was. Disuci kah kada kadilah suci bila kada kelihatan najis suci. Jangan kena kalau pun ada kucing jar di sini mana jilat-jilat, ini bagus makan tikusnya. Nah kan usah dibayang-bayang kayak itu, anggap aja kucing ada. Ya. Jadi di zaman Nabi itu banyak kucing mengikut akan tikus, bahkan masih habang montongnya. Karena ditakur Nabi, kucing itu mengisap atau meminum air dari telaga dari gadur yang ada banyunya di situ dan Nabi bunuh di situ. Menunjukkan apa? Selama kada melihat atau tidak mengubah, sah untuk berwudu itu. Jadi lihat dengan mata zahir aja dah. Oh kada berubah dasar warna banyunya kayak itu. Atau misalnya bau bangai, bau bangai memang bau banyu. Banyunya kan langsung bangai. Lain baunya bau yang lain. Kalau dicium baunya, oh bau sate. Nah, lain pulang nih toh. Atau bau apa? Bau sop ayam. Nah itu berarti ini bercampur lawan sop ayam. Boleh. Ya Allah, mun baunya misalnya bau namanya bau kapurit kan apa? Karena kapurit obat banyu. Asal jangan dipadahkan kapurit kena banyu, jangan dipadahkan ini apa ya? Misalnya sabun lah. Oh ini anunya banyunya campur sabun. Banyunya tercampur sabun itu kan apa asal jangan di baju sabun. Nah baju sabun dengan baju tercampur sabun lain lah. Baju sabun begitu dilihat wah ini dasar baju sabun kalau dipakai wudu, tapi ini baju wudu tercampur sabun, artinya sedikit aja percampurannya, masih tahir mutahhir, suci dan mensucikan, tercampur aja nya. Artinya kapurit, dia tercampur kapurit ya, karena diobati orang kapurit atau apa? Saya jangan ini baju kapurit aja, kapurit dibanyui. Kira-kira kayak itu. Jadi secara mata biasa aja kita lihat kalau memang baju itu tidak berubah warna, bau dan rasa, atau perubahannya itu sedikit hanya sekedar seperti mengobati dan lain sebagainya, itu ada apa-apa untuk berwudu. Misalnya banget ada kulit tapi tetap suci, cuma tidak mensucikan seperti baju sabun baju sabun berarti bunyinya banyak benar. Baju sabun itu lain baju tercampur sabun atau bajunya ada sabunnya dia sedikit aja anunya perubahannya apa tapi baju sabun dasar kulit itu boleh lah diminum.
nakon minum baju sabun. Kalau hendak atraksi kok sekali lambung minum baju sabun, minum boleh aja. Sprite boleh lah rasa baudo, ada boleh karena rasanya sudah lain rasa banyu. Apalagi yo, anu bang aqua boleh lah, boleh. Rasa baudo boleh. Karena apa? Rasanya rasa banyu, warnanya warna banyu, baunya bau banyu. Nah itu. Cara zahirnya aja toh, kalau saya tapi mikir mau ini dia prosesnya bisa penyulingan dari air nang pacaran dianuakannya, ya bila sudah mau ubah jadi ya sudah suci, biar asalnya misalnya banyu pacaran, kemudian disuling, disaring sehingga menjadi aqua, ya sudah berarti jadi aqua, berarti menjadi banyu mineral ya sudah sah buat duduk. Asalnya kalau penting mundi ipih kayak itu semuanya banyu yang ada kayak itu, sebab seperti sumur itu resapan dari yang ligat-ligat tapi dibersihkan dengan tanah kesaringinya. Ada orang yang sumur digeusi, ada digesi piting anu jopang gue jadi biar sedikit biar biar paham lain namun sudah biar kayak itu hati-hati ya sudah biar kayak itu aku keparakan bandar ampun kada berubah warna rasa dan tahu sudah sah terlepas. Nah itu, nah di sini Habib Ahmad Yasir Al-Atas memadahi alim sebenarnya ini supaya jangan tapi mengalihkan, karena mungkin mengalihkan karena orang awam ini bisa langsung bayangannya kan, bisa ada bau, bisa bebangat. Nah itu mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. ya Aba Fatimah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Jadd al-Hasan. ya Jadd al-Hasan. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Jadd ya al-Husayn. Jadd al-Husayn. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah ya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. ya Rasulillah. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma Hasan. ya Hasan. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma Husain. ya Husain. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma Zainab. ya Zainab. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma al-Mu'minin. ya al-Mu'minin. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma Fatimah. ya Fatimah. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Umma ya Rasulillah. Rasulillah. ya Sayyidah Khadijah ya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. binti Khuwailid. Assalamu alayki Assalamu alayki ya Sayyidah Aminah ya Sayyidah Aminah binti Wahab. binti Wahab. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Amir ya al-Mu'minin. Amirul Mu'minin. ya Ali bin Abi Talib. ya Ali bin Abi Talib. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Abal Hasan. ya Abul Hasan. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Abal ya Husain. Abul Husain. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Aba Zainab. ya Abul Zainab. Assalamu alaykum Assalamu alaykum ya Ummat Muhammadin ya umat Muhammadin في مشارق الأرض في مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها الأحياء منكم والأموات الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.